Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Nomor 48, seorang mahasiswa diminta untuk membuat 1 liter larutan yang mengandung 3 komponen, yaitu glukosa, asam sitrat, dan NaCl. Larutan ini harus memenuhi kriteria berikut. NaCl-nya memiliki konsentrasi 585 mg per liter, kemudian mol glukosa 2 kali lipat mol asam sitrat, kemudian memiliki tekanan osmosis 7,518 atm. Dengan menganggap asam sitrat sebagai senyawa non-elektrolit, massa glukosa dan massa asam sitrat yang diperlukan untuk membuat 1 liter larutan ini berturut-turut adalah... Oke, ini konsepnya berkaitan dengan perhitungan kimia, tapi lebih spesifiknya adalah tekanan osmosis ya. Ini adalah rumus dasar tekanan osmosis. P, tekanan osmosis sama dengan M kali R kali T kali I. M itu konsentrasi dalam mol per liter, R itu konstanta, T itu suhu dalam Kelvin, I itu faktor Van Hoff. Nah, kalau dari 3 pernyataan yang ada di soal ini, kita bisa menuliskannya secara matematis seperti ini. Konsentrasi NaCl 585 mg per liter. Nah, ini kan kalau di dalam rumus kita harus mol per liter ya. Kita ubah dulu deh jadi mol per liter. Miligram ini kan massa. Massa supaya jadi mol berarti dibagi mr. So, kita jadikan gram dulu 0,585 jadi miligram ke gram baru dibagi dengan mr 58,5. mr-nya NaCl ya nih ya 58,5 ya. Nah, ini hasilnya adalah 0,01 mol per liter. Nah, clear ya. Oke, selanjutnya baru kita masukkan ke rumus tekanan osmosis. Nah, karena ini dalam satu larutan ada 3 zat terlarut, maka kita bisa tuliskan tekanan osmosis total itu akan sama dengan tekanan osmosis dari NaCl ditambah dari glukosa ditambah dari asam sitrat. Ini ya. Nah, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. P, tekanan osmosis total itu yang ini. 7,518 ini akan sama dengan, kalau NaCl berarti M-nya NaCl kali R kali T kali I NaCl ditambah M glukosa kali R kali T kali I-nya glukosa ditambah M asam sitrat kali R kali T kali I-nya asam sitrat. Ya, kita masukin yang kita ketahui, atau biar lebih enak ya, lebih enak kayak gini aja. Misal, ini kan suhunya nggak diketahui ya, kita anggap aja suhunya adalah suhu ruang atau 298 Kelvin. Kemudian ini kan diketahui mol glukosa sama dengan 2 kali mol asam sitrat, berarti molaritas glukosa itu 2 kali molaritas asam sitrat. Berarti kita misalkan aja molaritas asam sitrat itu sebagai A. Berarti akibatnya molaritas glukosa itu akan jadi 2A. Gini ya. Udah kita masukin data-datanya. 7,518 sama dengan molaritas atau konsentrasi NaCl sudah kita hitung 0,01 dikali R-nya 0,082. T-nya ini adalah 298 kita anggapnya ya. Tambah M glukosa tadi kita misalkan sebagai 2A ya. 2A kali 0,082 kali 298 kali I-nya glukosa. Sorry bentar. Ini tadi masih ada I-nya NaCl ya. I atau faktor Van Hoff dari NaCl itu 2. Karena dia nanti akan terurai menjadi 2 partikel, Na+ dan Cl-. Nah, sementara untuk glukosa, di sini kan glukosa dan asam sitrat itu dianggap sebagai non-elektrolit. Asam sitrat ya yang dianggap non-elektrolit ya. Berarti nanti I-nya asam sitrat adalah 1. Nah, kalau glukosa sendiri itu memang non-elektrolit, jadi I-nya 1 juga. Kualitas asam sitrat A 0,082 kali 298 kali 1 begini. Nah, ini kalau kita totalkan kita akan ketemu 0,4887 ditambah
Ini jadinya 48,872A. Yang ini, yang asam sitrat itu adalah 24,436A. Nah, yang nggak ada A-nya, kita pindah ruas ke kiri, jadinya 7,518 dikurangi 0,4887 sama dengan, ini yang ada A-nya, saling kita tambahkan, 73,308A. Dari sini kita bisa dapat nilai A itu sama dengan 7,518 dikurangi 0,4887. Ini adalah 7,0293 dibagi 73,308. Dari sini kita bisa dapat nilai A sebesar 0,096 mol per liter. Dapat ya? Nah, A ini tadi kan adalah molaritas asam sitrat. Berarti molaritas glukosa itu adalah 2 kali A. Jadi kita bisa tuliskan di sini. M-nya asam sitrat itu adalah 0,096. Sementara untuk M-nya glukosa itu 2 kali lipatnya. 2 kali 0,096. 0,192. Karena di sini karena di sini volumenya 1 liter, karena volumenya 1 liter, maka mol asam sitrat itu akan sama dengan 0,096 kali 1 ya 0,096. Sementara mol glukosa juga dikalikan 1 molaritasnya, jadinya 0,192 mol. Nah, terakhir tinggal kita mencari massa. Kita tuliskan di sini ya. Massa asam sitrat. Ini yang ditanya adalah glukosa dulu ya. Massa glukosa. Berarti mol dikali mR. Molnya glukosa adalah 0,192. Ini dikali dengan mR-nya glukosa 180. Ini akan ketemu. Nanti kita hitung ya. Ini kita tulis dulu yang asam sitrat. 0,096 dikali mR-nya asam sitrat 192. Ini bisa kita hitung. Kita hitung dulu untuk yang glukosa. Untuk yang glukosa ketemu masanya adalah 34,56 gram. Sedangkan untuk yang asam sitrat 18,432 gram. Kalau kita lihat dari opsi jawaban yang paling mendekati adalah yang A ya. Bedanya cuma di sini untuk yang massa asam sitratnya 17,664, yang kita dapatkan adalah 18,432. Ya selisih kurang dari 1 gram lah ya. Daripada opsi jawaban yang lainnya, yang E berarti glukosanya benar, tapi asam sitratnya jauh sekali nilainya. Berarti kita pilih yang A ya, yang paling mendekati. Nah, untuk soal kali ini saya ada cara lain ya, ada alternatif lain. Tapi alternatif ini hanya bisa digunakan ketika soalnya pilihan ganda. Caranya gimana? Ayo kita lihat. Yang ditanyakan di sini adalah massa glukosa dan massa asam sitrat. Kita hanya akan pakai data pernyataan 2 ini. Mol glukosa 2 kali lipatnya mol asam sitrat. Berarti mol glukosa sama dengan 2 kali mol asam sitrat. Mol itu kan massa dibagi mR. Jadinya seperti ini nih kalau kita ubah. Nah, dari sini kita nanti bisa tuliskan mol glukosa per mR-nya glukosa itu adalah 180, ini sama dengan 2 kali massa asam sitrat per mR-nya asam sitrat. mR-nya asam sitrat itu 192. Nah, kalau kita bandingkan, kita ini ya pindah ruas. Mol glukosa ini tetap mol asam sitrat yang kita pindah. Di mol glukosa dibagi mol asam sitrat itu hasilnya adalah 2 kali 180 per 192. Atau kalau kita jadikan desimal, dia jadinya adalah
1,875. Nah, ini adalah parameter kita. Terus, cara nemuin jawabannya gimana? Pakai cara coba-coba. Nah, tinggal coba-coba. Yang A, ini kan massa glukosa yang depan ya. Tinggal kita bagi aja, 34,56 dibagi 17,664. Kalau yang B berarti 15,425 dibagi 40,023. Berapa hasilnya? Yang C juga sama, 17,664 dibagi 34,56. Kalau untuk yang D ini karena nggak cukup ya, kita tulis di sini saja. Untuk yang D ini berarti 40,023 dibagi dengan 15,425. Hasilnya berapa? Terakhir untuk yang E, kita tulis ini aja. 34,56 dibagi 40,023. Nah, tinggal kita hitung satu-satu deh, mana yang paling mendekati 1,875. Kita coba ya. Untuk yang A. Yang A ketemunya 1,956. Kemudian untuk yang B ini ketemunya 0,385. Untuk yang C ketemunya adalah 0,511. Untuk yang D ini ketemunya adalah 2,595. Terakhir yang E ini ketemunya adalah 0,863. Nah, tinggal kita bandingkan saja ini mana yang paling mendekati 1,875. Ya, yang A ya. Yang paling mendekati 1,956. So, jawaban nomor 48 ini adalah A. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Kalau cara yang pertama tadi itu bisa digunakan untuk tipe soal apapun, tapi kalau yang cara yang kedua ini hanya bisa digunakan kalau ada opsi jawabannya. Begitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.